Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan di program Tadarus Muamalah dan Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai di pertemuan yang ke-6, artinya ini sudah tanggal 6 Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025. Ya, saya akan bacakan salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah atau tegakkanlah sholat, kemudian wa atuz zakat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'a raki'in dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ya, ayat ini jelas sekali berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk wa aqimus shalah, ya, menegakkan salat, ya. Jadi kita itu bukan hanya melaksanakan sholat saja, tetapi kita juga menegakkan, ya, melaksanakan sholat, ya. Jadi bukan hanya melaksanakan, tetapi juga menegakkan sholat. Apa bedanya? Ya, ketika melaksanakan sholat, seolah-olah sholat itu dia hanya sebagai sebuah kewajiban, ya. Sementara kalau menegakkan sholat berarti betul-betul melaksanakan sholat itu dengan sungguh-sungguh, memahami makna dan tujuannya. Kenapa? Karena kita pahami bahwa, ya, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara, ya, mulai dari syahadah, kemudian wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasumu Ramadan, wa tahujjal bait. Yang kedua adalah apa? Setelah syahadat yaitu melaksanakan ataupun menegakkan sholat atau mendirikan sholat, sehingga, ya, sebagai orang yang beriman tentu saja dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ini kita diperintahkan untuk apa? Yaitu menegakkan sholat, ya, terutama di sini adalah sholawatul khams, sholat 5 waktu yang wajib hukumnya. Kemudian lanjutan dari ayat ini dan merupakan konteks dari muamalah dan ekonomi syariah yaitu wa'atuz zakah, ya, dan tunaikanlah zakat, ya. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya, ya, melaksanakan zakat atau menunaikan zakat itu adalah sebuah kewajiban, ya, baik itu zakat yang sifatnya zakat fitr, ya, atau yang biasa disebut dengan zakat fitrah gitu, ya, ataupun juga zakat mal, ya, zakat pada harta benda. Ya, banyak sekali, ya, ketika bicara tentang zakat, terutama, ya, ketika zakat mal dan haul artinya itu waktunya sudah 1 tahun, kemudian juga nisab sudah mencapai nisabnya, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya itu sendiri. Kenapa? Karena zakat itu juga merupakan, ya, kewajiban bagi seorang muslim, yang merujuk pada ayat ini wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Jadi al-amru lil wujub, ya. Jadi hukum asal dari hukum atau hukum asal dari sebuah perintah di dalam Al-Qur'an itu adalah wajib, ya, kecuali nanti ada qarinah atau ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib tersebut. Tetapi secara ijma, ya, bahwasannya melaksanakan atau menunaikan zakat, baik zakat fitr ataupun zakat mal itu adalah wajib ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ada rukun dan juga syarat yang harus dipenuhi, ya. Kemudian lanjutan dari ayat ini adalah warka'u ma'a raki'in, ya, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Di sini banyak beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang menyebutkan bahwasanya warka'u ma'a raki'in itu maknanya adalah kewajiban untuk sholat berjamaah, artinya ruku bersama orang-orang yang ruku. Secara tekstual memang maknanya adalah, ya, kita ruku bersama orang-orang yang ruku, takbir bersama orang yang takbir, kemudian juga sujud bersama orang-orang yang sujud, artinya sholat bersama dengan orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, beberapa faidah yang kita bisa ambil dari ayat ini, ya, diantaranya adalah yang pertama bahwasanya kewajiban untuk sholat berjamaah
Pertama, wa aqimus shalah dulu ya. Jadi yang pertama adalah wa aqimus shalah artinya kewajiban untuk melaksanakan sholat ya bagi seorang mukmin, seorang muslim, khususnya sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian faedah yang kedua atau manfaat yang kedua kita bisa ambil dari ayat ini adalah wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Kewajiban untuk menunaikan zakat ya bagi orang-orang yang mampu khususnya pada zakat mal ya ataupun adapun ya sholat apa zakat fitr atau zakat fitrah itu dilaksanakan ya ditunaikan pada bulan Ramadan, akhir Ramadan dan batas akhirnya itu adalah sebelum sholat Idul Fitr itu dilaksanakan. Dan ini kewajiban bagi semua umat muslim ya muslimah tentu saja ya muslim dan muslimah gitu ya baik itu yang sudah dewasa sudah tua ataupun yang baru lahir ya ketika baru lahir berarti itu adalah kewajiban dari walinya kewajiban dari orang tuanya untuk menunaikan zakat fitr. Baik, ya. Jadi kewajiban untuk menunaikan zakat, baik itu zakat fitr ataupun zakat mal, ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Kemudian yang ketiga, faedah dari ayat ini adalah warka umar rakiin ya, dianjurkan atau diperintahkan kita itu untuk ya melaksanakan sholat ya bersama orang-orang yang sholat. Artinya dianjurkan untuk kita sholat berjamaah khususnya di masjid ya bersama jamaah kaum muslimin. Nah, selain itu tentu saja di sini ada hal menarik ketika banyak sekali ayat ya yang mengaitkan antara wa aqimus shalah wa atuz zakah ya, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Di sana ada satu korelasi yang sangat kuat antara melaksanakan atau mendirikan sholat dengan menunaikan zakat. Ya, kenapa? Karena dalam konteks ini kita bisa melihat bahwasanya kalau sholat kaitannya adalah dengan ya hablum minallah, artinya hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nanti kalau dalam konteks sholat berjamaah atau sholat Jumat di sana ada juga hablum minan nas, ya ada interaksi sosial di antara umat Islam ya, tetapi pada dasarnya sholat itu adalah ya hablum minallah, ya hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara zakat dia memiliki dua dimensi ya. Dimensi pertama adalah hablum minallah. Kenapa? Karena zakat itu merupakan kewajiban ya. Sementara ada dimensi hablum minan nas yaitu apa? Uang zakat tersebut kita berikan kepada para mustahik zakat yang nanti bisa dijelaskan dalam surat At-Taubah ya. Jadi mustahik zakat itu ada 8 asnaf ya. Artinya di sana berarti ya ada yang namanya dimensi hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya di mana ketika menunaikan zakat maka uang zakat atau harta zakat tersebut diberikan kepada mustahik zakat dan itu tentu saja adalah manusia ya yang terutama mereka yang membutuhkan fakir miskin ya kemudian ibnu sabil, gharimin dan lain sebagainya. Nah, di sini ada hikmah tersembunyi bahwasanya yang perlu kita gali yaitu bahwasanya adanya kesolehan ya personal dengan mendirikan sholat itu juga mestinya dibarengi dengan kesolehan sosial di mana bukan hanya mementingkan dirinya sendiri tetapi juga ya memberikan ya harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala ya dengan ditunaikan zakatnya. Kenapa? Karena zakat itu adalah salah satu dari hak atau hukukul mal, hak dari harta adalah ditunaikan zakatnya. Nah, lebih dari itu tentu saja bahwa waqimus shalah wa atuz zakah menjadi karakter dari seorang muslim. Dia soleh secara personal dan juga soleh secara sosial. Dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik, demikian juga hubungannya dengan manusia yang lainnya itu akan menjadi lebih baik lagi ya. Dalam perspektif ekonomi tentu saja zakat itu menjadi satu implementasi dari kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum ya agar harta itu tidak hanya beredar pada orang kaya saja sehingga ketika zakat itu ditunaikan maka harta yang dari orang
kaya itu akan diberikan kepada orang yang miskin. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Demikian ya tafsir dari surat Al-Baqarah ayat ke-43. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.